Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakar Ranji, NIM 2019-007. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas Hukum Lingkungan Hidup. Hari ini saya akan mempresentasikan mind mapping saya, hasil dari mind mapping saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria. Nah, untuk memulai itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Untuk awal, saya akan dalam undang-undang tersebut terdiri dari 3 pengertian: bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan pengertian bumi. Untuk bumi, itu pengertiannya adalah selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Nah, untuk pengertian air adalah perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, ruang angkasa. Apakah pengertian ruang angkasa tersebut? Nah, itu merupakan campuran pengertian antara pengertian bumi dan air. Nah, yang kedua tersebut ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Nah, dalam pengertian di dalam undang tersebut, pendaftaran tanah itu adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Apakah ketentuan tersebut? Isi ketentuannya itu yaitu pertama, pengaturan perpetaan dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang terakhir, diberikannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hak apa saja yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Nah, yaitu terdiri dari 2 hak tersebut, yaitu hak-hak atas air dan ruang angkasa, dan juga hak atas tanah. Macam-macam yang terdiri dari hak-hak atas air dan ruang angkasa, yaitu pertama, yaitu hak guna air, yang kedua hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, C hak guna ruang angkasa. Nah, untuk hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan yang terakhir, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 3 di dalam undang-undang tersebut. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa bagian dari hak tersebut. Nah, nah itu saya akan menjelaskan tentang pertama hak pakai. Apa hak pakai tersebut? Nah, ini penjelasannya agak panjang. Nah, nah hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa, bukan, atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang tersebut. Nah, apakah hak sewa bangunan itu? Nah, adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai uang sewa. Nah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pengertiannya yaitu adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang ketiga hak ini. Nah, yang pertama saya akan mulai dengan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Nah, apakah pengertian dari hak tersebut? Nah, hak milik tanah dan badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan hak guna ruang angkasa. Nah, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Nah, hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Nah, apa pengertian dari hak tersebut? Nah, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Nah, dan itu saya akan menjelaskan lagi tentang hak-hak. Hak ketiga hak ini, hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan. Nah, untuk perawalan saya akan menjelaskan tentang hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu. Nah, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 29 itu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, dan saya akan menjelaskan hak milik. Nah, hak milik adalah hak turun-menurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan mengingat ketentuannya dalam pasal 6. Jadi ada ketentuannya. Nah, yang ketiga hak guna bangunan. Nah, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, jadi itu sekian dari saya, kurang maafnya saya mohon maaf. Untuk catatan, saya menjelaskan mind mapping ini di Microsoft Word, ternyata gambarnya pecah sehingga tidak jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.